Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pradita Widi, NIM 154 dari PGSD 2016E akan memaparkan isi artikel saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Teams Games Turnamen terhadap hasil belajar IPA materi peredaran darah siswa kelas 5 SDN Sidati Gede 2 Sidoarjo. Artikel saya ini dilandasi oleh beberapa masalah yang saya temui saat magang dulu, yaitu yang pertama, guru kurang menggunakan model pembelajaran yang bervariasi. Yang saya temui masih ada beberapa guru yang menggunakan model pembelajaran konvensional seperti model tanya jawab dan model ceramah, sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru dan kurang menarik semangat siswa untuk belajar. Sedangkan kurikulum saat ini yang digunakan yaitu kurikulum 2013 menuntut siswa menjadi aktif. Kurikulum 2013 ini tidak hanya menuntut siswa untuk menjadi aktif, tapi juga menuntut guru agar menggunakan model-model pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Saat ini sudah banyak sekali model pembelajaran yang dapat meningkatkan semangat siswa menjadi aktif, yang salah satunya yaitu seperti model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif ini mengemas pembelajaran dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Model kooperatif ini juga dibagi menjadi beberapa macam. Di sini saya menggunakan salah satu tipe model pembelajaran kooperatif, yaitu Teams Games Turnamen. Teams Games Turnamen ini mengemas model pembelajaran dalam kelompok-kelompok kecil, kemudian menggunakan permainan dalam penyampaian materinya. Dari beberapa masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh model pembelajaran Teams Games Turnamen terhadap hasil belajar IPA materi peredaran darah siswa kelas 5 SDN Sidati Gede 2 Sidoarjo. Teori-teori yang melandasi dari isi penelitian itu yang pertama yakni model pembelajaran Teams Games Turnamen menurut Fatur Rahman, yaitu model pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil dengan mengemas pembelajaran dalam sebuah permainan. Sintaks model TGT ini ada 4 tahapan, yaitu pertama, tahap penyajian kelas, yang kedua siswa belajar dalam kelompok, yang ketiga permainan, dan yang keempat penghargaan kelompok. Sedangkan teori yang melandasi hasil belajar yaitu menurut Laksono dan Yustitia adalah suatu kemampuan yang diperoleh siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran yang berupa nilai. Metode penelitian, desain penelitian yang digunakan yaitu menggunakan quasi experimental design dengan rancangan post-test only control design. Jadi di sini siswa setelah mengikuti pembelajaran akan diberikan tes. Kemudian populasi yang digunakan yaitu semua siswa kelas 5 SDN Sidati Gede 2 Sidoarjo. Sedangkan sampel yang diperoleh menggunakan purposive sampling diperoleh kelas 5A sebagai kelas kontrol dan kelas 5B sebagai kelas eksperimen. Kelas 5A ini akan menggunakan model pembelajaran konvensional, sedangkan kelas 5B akan diterapkan model pembelajaran Teams Games Turnamen. Sedangkan kemudian teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes, di mana tes ini diberikan setelah kedua siswa mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Teams Games Turnamen maupun model pembelajaran konvensional. Instrumen penelitiannya yaitu lembar tes, di mana tes ini dibagi menjadi 3 bentuk tes. Yang pertama yaitu isian singkat, yang kedua pilihan ganda, dan yang ketiga adalah uraian. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan UJT, di mana UJT ini sebelum melakukan UJT ini ada uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas, yang kemudian dapat dilakukan UJT maupun uji hipotesis. Hasil penelitian, setelah kedua kelas tersebut mengikuti proses pembelajaran menggunakan model TGT maupun konvensional,
maka siswa diberikan tes. Nah, kemudian hasil tersebut dilakukan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui kelas tersebut berdistribusi normal atau tidak, dan diperoleh nilai kelas eksperimen TX hitung lebih kecil daripada X tabel 3,87 lebih kecil daripada 11,07, dan kelas kontrol X hitung lebih kecil juga daripada X tabel. Nah, dari uji prasyarat dalam uji normalitas dikatakan bahwa jika X hitung lebih kecil daripada X tabel, maka data penelitian tersebut berdistribusi normal. Jadi, dapat dikatakan bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol dalam penelitian ini berdistribusi normal. Yang selanjutnya yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas ini dilakukan untuk menentukan data tersebut bervarian homogen atau tidak. Setelah dilakukan uji homogenitas, maka diperoleh nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel 1,20 lebih kecil daripada 1,86, yang dalam kriteria uji homogenitas dikatakan bahwa jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka data tersebut bervarian homogen. Nah, dalam ini kan F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka dapat dikatakan bahwa data dalam penelitian ini bervarian homogen. Selanjutnya, setelah dilakukan kedua uji prasyarat tersebut, nah dilakukan uji T dan dilakukan uji hipotesis, yang diperoleh nilai T hitung lebih besar daripada T tabel 4,58 lebih besar daripada 2,00172, di mana kriteria uji penolakan hipotesis ini bahwa jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka ada pengaruh dalam pembelajaran tersebut. Nah, dalam ini jika T hitung, maka HA diterima, yang artinya ada pengaruh model Timms-Games turnamen terhadap hasil belajar IPA materi peredaran darah siswa kelas 5 SDS sudah 3D2 Sidoarjo. Nah, selanjutnya hasil penelitian ini akan dibahas dalam pembahasan yang berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis data di kelas eksperimen yang menggunakan model Timms-Games turnamen dan di kelas kontrol menggunakan model konvensional. Hasil belajar menunjukkan bahwa hasil belajar yang diperoleh kelas eksperimen itu lebih menonjol daripada kelas kontrol. Nah, hal itu juga telah dibuktikan oleh beberapa kajian teoritis, empiris, dan penelitian relevan terdahulu. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh model pembelajaran Timms-Games turnamen terhadap hasil belajar IPA materi peredaran darah siswa kelas 5 SDS Sedati Gede 2 Sidoarjo. Nah, itu saja pemaparan artikel dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.